Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Nah langsung aja deh, kali ini kita akan membahas satu pemain baru dari Red Sparks yang manis, mungil, dan tentu aja dia punya skill yang kalian gak akan menyangka sama sekali. Dan karena pemain baru muda di Red Sparks ada dua, yakni John Dabin dan satu lagi Son Hye-jin, kita akan bahas salah satu dulu ya. Dan seperti di judul dan di thumbnail mimin yang keren itu, kita akan bahas John Dabin. Seperti biasa, Markimul dulu. Markimul, mari kita mulai. John Dabin adalah pemain voli profesional yang berposisi sebagai outside hitter dan memiliki tinggi 175,3 cm. Ya kalau dibulatkan jadi 176 lah. Mirip-mirip sama Lee So-young. John Dabin lahir pada 8 Juli tahun 2006, yang berarti sekarang berusia 18 tahun, masih muda banget. Baru-baru ini dia terpilih sebagai pick ke-7 dalam putaran pertama draft rookie musim 2024-2025 dan bergabung ke Daejeon Jongkwanjang Red Sparks. Bisa dibilang John Dabin adalah target besar pada draft musim ini. Bagaimana tidak, meskipun masih berusia 18 tahun, pengalamannya terbilang luar biasa. Ya walaupun dalam draft ini ada satu pemain yang bertinggi 190 cm, gokil. Tapi secara skill John Dabin ini nggak kalah. Dia sudah pernah membela timnas Korea di kelompok usia, beberapa kali mengikuti kejuaraan voli nasional bersama SMA Putri Jungang, dan yang paling penting gebukannya sebagai seorang outside hitter sangat keras. Meskipun pertama kali dia bermain voli adalah saat di sekolah dasar, namun titik balik perjuangannya di dunia voli terjadi saat di SMP. Awalnya Dabin bersekolah di Gumcheon Middle School dari 2019. Namun keinginannya untuk bisa berkembang lebih dalam permainan voli sangat besar gengs. Sehingga memasuki kelas 3 SMP, dirinya memutuskan untuk pindah ke Jungang Girls Middle School. Dan memang sejak awal dirinya bermain voli, posisinya adalah outside hitter. Yang menarik, dirinya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan saingan-saingannya saat itu. Sekarang aja tingginya 176, apalagi dulu pas lagi SMP kan. Namun yang membuat seorang John Dabin istimewa adalah kekuatan pukulannya yang cukup mengejutkan. Ditambah dirinya bertemu guru yang cocok dan pas di Jungang, sehingga kesempatannya untuk belajar dan menguasai keterampilannya semakin banyak. Setelah lulus dari SMP Jungang, John Dabin tak ingin pergi ke sekolah lain yang akan membuat proses adaptasinya itu berantakan. Sehingga dirinya meneruskan pendidikan di Jungang Girls High School pada tahun 2022 dan baru aja lulus di awal tahun 2024 ini. Berbagai kejuaraan nasional pernah ia ikuti bersama SMA Jungang. Salah satunya Piala Presiden yang mana dirinya berhasil mengantarkan Jungang menjadi juara ketiga bersama SMA Jeonju. Memang bukanlah target yang diinginkan, namun permainannya menjadi magnet tersendiri ketika dirinya berhasil menciptakan service ace berturut-turut yang membuat Jungang melenggang mulus di babak penyisihan. Di tahun yang sama, untuk pertama kalinya John Dabin terpilih dalam kejuaraan bola voli U18 Putri Konfederasi Asia atau AVC ke-14 yang diadakan di Thailand, yang berarti ini adalah pertama kalinya John Dabin masuk ke timnas. Waktu itu ya, Dabin setim sama Kim Se-bin, Kwak Son-ok, dan Shin Eun-ji. Memang kala itu Dabin masih kelas 1 SMA gengs, sementara Kim Dae-bin dan lain-lain udah masuk kelas 3. Dabin berperan aktif sebagai wing spiker starter yang menunjukkan kebolehannya dengan servis tajam di kancah internasional. Dan lagi-lagi dirinya harus puas dengan juara ketiga di ajang AVC U18 tersebut. Lanjut di akhir masa SMA-nya, dirinya kembali membela Korea Selatan di AVC U20 yang diadakan di Cina. Dan lagi-lagi John Dabin harus puas membawa Korea menempati posisi ketiga di bawah Jepang dan tuan rumah Cina. Barulah setelah lulus dari SMA Putri Jungang, John Dabin mendaftarkan diri di draft pemain baru V-League musim 2024-2025 dan dipilih oleh Daejeon Jongkwanjang dalam pick ke-7 putaran pertama. Hal ini berarti Jongkwanjang di musim ini memiliki 6 pemain berposisi sebagai outside hitter, dan John Dabin adalah yang terpendek di antara 5 outside hitter lainnya.
Memang tidak akan mudah ya kalau memasuki tim profesional yang memiliki banyak pemain bintang di dalamnya. Apalagi kalau posisinya sama, ya jadi makin berat. Ya sebut aja lah di posisi tersebut ada Pyo Seung-ju dan Lee Son-woo yang secara statistik masih akan menjadi andalan rotasi Ko Hae-jin di posisi outside hitter. Tapi bukan berarti John Da-bin tak bisa mendapatkan kesempatan sama sekali. Mimin yakin sih di Piala Kovo dia akan sesekali diturunkan untuk melakukan servis bergantian sama Shin Eun-ji. Dan nanti kita bisa lihat sendirilah sampai mana kualitas dari John Da-bin ini. Dari situlah John Da-bin bisa membuktikan dirinya ya bahwa dirinya itu layak untuk bersaing. Dan kalau dilihat-lihat emang gaya bermainnya ini cukup mirip sama Lee So-young. Bisalah ini jadi penerusnya Lee So-young. Dan semoga agak gampang cedera sih, karena pemain yang memiliki tinggi di bawah 180 biasanya tuh rentan cedera karena mereka harus melompat tinggi dan harus berkali-kali memaksakan tumpuan mereka. Ya contohnya Hwang Min-kyung, Lee So-young, you name it. Nah karena gaya main, postur tubuh, dan posisinya kerap dibilang bahwa mungkin pemain panutan dari John Da-bin ini adalah Lee So-young. Namun saat ditanya, John Da-bin bilang bahwa dirinya tuh nggak punya panutan sama sekali gengs. Dirinya ingin menjadi pemain yang mandiri yang melampaui senior-seniornya. Itulah sebabnya dirinya tak mau memiliki panutan agar dirinya bisa menjadi dirinya sendiri dan lebih ekspresif untuk menunjukkan bakatnya di dunia voli. Namun secara pribadi dirinya memang sangat ingin bermain bersama Lee So-young karena dirinya ya kagum sebenarnya, tapi nggak mau sampai ke titik menjadikan Lee So-young tuh panutan ataupun junjungan gitu. Harus dijadikan saingan yang bisa dilampaui. Wah gila, seneng banget mimin sama ini anak. Kepercayaan dirinya dan ambisinya ini calon-calon pemain hebat loh. Kayaknya nggak salah deh Ko Hae-jin ambil John Da-bin. John Da-bin juga digadang-gadang akan menjadi pemain yang menakutkan di kancah pervolian wanita Korea. Bahkan bisa aja dirinya berdiri di puncak dengan kualitas yang dia miliki. Tapi ya lagi-lagi tergantung pemainnya juga. Soalnya banyak banget yang digadang-gadang kayak gitu akhirnya malah melempem bahkan cenderung tidak terlihat lagi. But ya selama John Da-bin berada di bawah asuhan yang baik, yakinlah dia ini bakalan jadi banget. Dia juga bermimpi bisa masuk ke timnas senior dan mengalungkan medali emas olimpiade di lehernya. Tapi sebelum itu bawa Red Sparks juara dulu ya Dek Da-bin musim ini. Semangat-semangat. Nah itu dia gengs, John Da-bin, rookie di tim Red Sparks yang kalau penanganannya tepat pemain ini bisa menjadi monster mengerikan di lini serang tim. Ya kita tunggu aja performanya dan tentu silahkan tulis pendapat kalian tentang pemain baru ini. Apakah kalian punya pendapat yang berbeda? Silahkan tulis juga di kolom komentar. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten dari Vinstation Reborn selanjutnya. See you in the next video and bye bye. You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I